Pagi itu, suasana di rumah Kuing berjalan seperti biasa seolah tidak ada sesuatu besar yang terjadi semalam. Matsumae tetap mempertahankan sikap tenangnya ketika berhadapan dengan Byakuya dan Rize Kamishiro di lorong rumah. Namun dari caranya berbicara, jelas ia memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi di kamar Rize. Dengan nada profesional, Matsumae bahkan menawarkan untuk menyiapkan ramuan pemulih tenaga bagi mereka berdua. Byakuya langsung merasa malu mendengarnya, karena itu berarti Matsumae benar-benar mengetahui semuanya. Sementara itu, Rize sama sekali tidak menunjukkan rasa canggung. Ia tetap tenang dan santai seperti biasa. Matsumae juga meminta izin untuk membersihkan kamar Rize. Rize mengizinkannya tanpa masalah sedikit pun. Setelah masuk ke kamar dan mengunci pintu, Matsumae mulai membereskan tempat tidur yang menjadi saksi malam panjang mereka. Di dalam hati, ia tidak bisa menahan pikirannya untuk mengembara. Hubungan antara manusia dan ghoul yang berkembang sampai sejauh itu terasa begitu tidak biasa. Sambil mengganti spray, Matsumae perlahan merenungkan kehidupannya sendiri. Di usianya yang sekarang, ia bahkan belum pernah merasakan cinta, apalagi hubungan sedalam itu. Ada sedikit rasa hampa dan melankolis dalam dirinya ketika memikirkan hal tersebut. Sementara itu, Byakuya dan Rize turun ke bawah setelah memastikan diri mereka sudah bersih sehingga penghuni rumah lain tidak akan mencium sesuatu yang aneh. Dengan indera ghoul yang tajam, sedikit saja aroma tertinggal pasti akan langsung menimbulkan kecurigaan. Untuk sementara, hanya mereka bertiga yang mengetahui kejadian malam sebelumnya. Di sisi lain kota, rumah Kuing Squad sedang dipenuhi aktivitas kerja seperti biasa. Kyoko Aura masih mendampingi Kurona dan Nashiro dalam pelatihan mereka, sementara Byakuya dan Akira Mado datang berkunjung karena hari itu relatif tenang di kantor cabang. Percakapan mereka segera mengarah pada kemunculan ghoul bertopeng Black Rabbit di Ward 6. Akira menjelaskan bahwa Black Rabbit muncul secara tiba-tiba lalu menghilang lagi hanya dalam waktu 2 hari, membuat penyelidikan CCG buntu. Byakuya berpura-pura menganalisis situasi dengan serius, mengatakan bahwa kemungkinan Black Rabbit sengaja muncul untuk mengalihkan perhatian CCG dari White Rabbit sebelum menghilang lagi. Tentu saja, Byakuya tahu kebenaran sebenarnya. Black Rabbit tidak akan muncul lagi karena Ayato Kirishima telah kembali bersama keluarganya. Namun ia tetap memainkan perannya dengan sempurna di depan Akira. Tak lama kemudian, Kyoko muncul dari kamar Kurona dan Nashiro. Ia mengatakan bahwa dua saudari itu sedang mengalami kesulitan dalam latihan sehingga ia harus fokus mendampingi mereka. Akibatnya, 4 anggota Kuing lain diserahkan kepada Byakuya dan Akira. Akira pergi membantu Saiko Yonebayashi, sementara Byakuya menuju kamar Ginshi Shirazu. Ketika masuk, ia menemukan Shirazu duduk di depan laptop dengan wajah penuh frustrasi. Pemuda itu begitu fokus hingga tidak menyadari kedatangan Byakuya sampai akhirnya terkejut sendiri ketika mendengar suara atasannya. Ternyata Shirazu sedang kesulitan mengerjakan dokumen laporan. Ia berhasil membuka file, tetapi format dokumennya benar-benar berantakan. Tulisan, rumus, dan gaya huruf tercampur tanpa aturan hingga membuat tampilannya kacau. Byakuya melihat masalah itu dan langsung memahami bahwa Shirazu bukan tidak serius, melainkan memang tidak terbiasa menggunakan perangkat seperti itu. Pendidikan para anggota Kuing terlalu berfokus pada pertempuran melawan ghoul sehingga kemampuan administratif mereka sangat kurang. Dengan tenang, Byakuya memperbaiki dokumen tersebut sambil menjelaskan langkah-langkahnya. Di mata Shirazu, kemampuan itu terlihat luar biasa. Ia langsung kagum melihat betapa mudahnya Byakuya menangani pekerjaan tersebut. Tanpa sadar, Shirazu kemudian memuji Byakuya dan mengatakan bahwa tidak heran Haruihei menyukainya. Begitu kata-kata itu keluar, Shirazu langsung panik karena merasa keceplosan.
Suasana pun berubah sedikit canggung ketika Shirazu buru-buru meminta maaf, sementara Byakuya hanya bisa menatapnya dengan ekspresi pasrah menghadapi gosip yang tampaknya mulai menyebar kemana-mana. Byakuya sama sekali tidak mempermasalahkan ucapan Ginshi Shirazu yang tanpa sengaja menyebut hubungan dirinya dengan Haruihei. Ia langsung mengalihkan pembicaraan kembali pada pekerjaan mereka, meminta Shirazu untuk terus berlatih menggunakan dokumen dan aplikasi komputer agar terbiasa. Shirazu segera mengangguk dengan serius. Meskipun tampak ceroboh di luar, ia benar-benar berusaha keras dalam segala hal. Byakuya lalu menanyakan kondisi adik perempuannya, Haru Shirazu, yang sebelumnya pernah disebut menjadi alasan utama Shirazu bergabung dengan CCG. Mendengar pertanyaan itu, ekspresi Shirazu sedikit muram. Ia menjelaskan bahwa kondisi Haru masih sangat buruk. Gadis itu harus menjalani rawat inap jangka panjang dengan biaya pengobatan yang sangat besar, sementara penghasilannya sekarang hanya cukup untuk mempertahankan kondisinya agar tidak semakin memburuk. Haru menderita penyakit langka bernama RC Cell Over Secretion Syndrome atau ROS. Penyakit itu disebabkan oleh produksi RC sel yang abnormal dalam tubuh manusia. Biasanya manusia hanya memiliki sedikit RC sel, tetapi penderita ROS mengalami peningkatan drastis yang tidak terkendali. Akibatnya, tubuh mereka membentuk semacam kista menyerupai Kagune Gold. Dalam kasus Haru, pertumbuhan di area matanya bahkan sudah lebih besar daripada Kagune Gold biasa. Penyakit itu juga menyebabkan rasa sakit luar biasa, kerusakan indera, mual berkepanjangan, gangguan ingatan, hingga penurunan kemampuan berpikir. Yang paling menyedihkan, penyakit tersebut belum memiliki obat. Satu-satunya cara memperlambat perkembangannya hanyalah menggunakan obat penekan RC sel yang sangat mahal. Karena itulah Shirazu mati-matian mengejar uang dan kenaikan pangkat. Byakuya memahami situasi itu dengan tenang. Ia kemudian mengatakan bahwa para anggota Kuing sudah cukup stabil setelah operasi mereka, sehingga kemungkinan besar mereka akan segera mulai menjalankan misi lapangan dalam beberapa hari ke depan. Mata Shirazu langsung berbinar mendengarnya. Misi berarti pencapaian, pencapaian berarti promosi, dan promosi berarti uang lebih banyak untuk Haru. Baginya, itu seperti secercah harapan di tengah keputusasaan panjang. Setelah selesai membantu Shirazu, Byakuya pergi ke kamar Kuki Uri. Ternyata Uri mengalami masalah yang hampir sama dalam penggunaan komputer. Seperti sebelumnya, Byakuya memperbaiki dokumen miliknya sambil mengajarkan langkah-langkah dasar. Selesai dari sana, Byakuya mengira Akira Mado sudah menyelesaikan pekerjaannya juga. Namun ketika keluar, ia menemukan Toru Mutsuki berdiri di depan kamar sambil terlihat gelisah, seolah sedang menunggu sesuatu. Byakuya bertanya apakah Akira belum datang membantu. Mutsuki menggeleng pelan. Byakuya menduga Akira masih sibuk bersama Saiko Yonebayashi dan menyarankan Mutsuki untuk ikut melihat saja agar bisa belajar langsung. Namun Mutsuki justru meminta Byakuya masuk ke kamarnya karena ada hal lain yang ingin ditanyakan. Byakuya mengikuti tanpa banyak curiga. Setelah pintu ditutup, Mutsuki mulai berbicara dengan ragu-ragu. Ia menanyakan apakah Byakuya dulu pernah belajar di akademi yang sama dengan mereka. Byakuya menjawab dengan tenang bahwa memang benar begitu. Namun saat itu juga, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Mutsuki tampak ingin melanjutkan perkataannya, tetapi berhenti di tengah jalan. Ia terlihat bimbang, seperti sedang mempertimbangkan apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak. Ketika Byakuya bertanya lebih lanjut, Mutsuki justru buru-buru meminta maaf dan mengatakan bahwa itu bukan hal penting. Di balik ekspresi tenangnya, Byakuya langsung memahami kemungkinan yang terjadi. Ia teringat kejadian lama ketika tanpa sengaja melihat Mutsuki menyiksa seekor kucing. Saat itu ia memilih pergi tanpa berkata apa-apa karena tahu bahwa Mutsuki memiliki sisi psikologis yang berbahaya dan obsesif.
Rupanya, Mutsuki kemungkinan menyadari keberadaannya saat itu. Meski sudah menduga demikian, Byakuya tetap berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali mengarahkan pembicaraan ke masalah dokumen komputer. Mutsuki langsung mengangguk gugup dan menyerahkan laptopnya. Namun selama Byakuya membantu memperbaiki pekerjaannya, ia bisa merasakan tatapan Mutsuki terus tertuju padanya. Tatapan itu bukan tertuju pada layar atau dokumen. Mutsuki sedang mencoba memastikan sesuatu. Ia sedang memastikan apakah Byakuya benar-benar orang yang pernah melihat sisi tergelap dirinya pada hari itu. Pada hari ketika Byakuya tanpa sengaja melihat Toru Mutsuki memotong lidah seekor kucing, ia juga melihat Goumasa Tokage berada di sana. Saat itu Byakuya memilih pergi tanpa mengatakan apapun karena tidak ingin terlibat dengan masalah keduanya. Namun yang tidak ia sadari, Mutsuki sempat melihat punggungnya ketika ia berbalik meninggalkan tempat itu. Sejak saat itu, bayangan sosok tersebut tertanam dalam ingatan Mutsuki. Ketika operasi latihan, Wake Amole, berlangsung, Mutsuki mulai merasa tubuh dan postur Byakuya sangat familiar. Ditambah lagi, ia baru mengetahui bahwa Byakuya sebenarnya berasal dari generasi akademi yang hampir sama dengan mereka, hanya saja lulus lebih cepat. Semua itu membuat kecurigaannya semakin kuat. Di dalam kamar, setelah Byakuya selesai membantu dokumennya, ia menyadari bahwa perhatian Mutsuki sebenarnya tidak tertuju pada layar komputer sama sekali. Gadis itu diam-diam sedang mencoba memastikan apakah Byakuya benar-benar orang yang pernah melihat sisi tergelap dirinya dahulu. Namun Byakuya berpura-pura tidak menyadarinya. Ia menyelesaikan penjelasan tentang dokumen dengan tenang dan bertanya apakah Mutsuki sudah mengerti caranya. Pertanyaan itu membuat Mutsuki tersadar dari lamunannya. Dengan gugup, ia mengakui bahwa dirinya mungkin masih belum bisa mengerjakannya sendiri. Alih-alih kesal, Byakuya hanya tersenyum dan mengajarkannya sekali lagi. Sikap lembut itu membuat Mutsuki merasa lega. Ia sempat takut Byakuya akan memarahinya karena tidak fokus, tetapi pria itu tetap bersikap sabar. Kali ini Mutsuki benar-benar memperhatikan penjelasannya dengan serius. Setelah selesai, Byakuya bersiap pergi. Namun tepat saat ia membuka pintu, Mutsuki akhirnya memanggilnya dengan suara pelan. Dengan tatapan penuh tekad bercampur ketakutan, Mutsuki akhirnya menanyakan pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Ia bertanya apakah Byakuya pernah melihat apa yang ia lakukan di akademi dulu. Tanpa berusaha menyangkal, Byakuya langsung mengakuinya. Ia mengatakan dengan tenang bahwa dirinya memang melihat Mutsuki memotong lidah kucing saat itu. Jawaban jujur itu membuat hati Mutsuki terasa tenggelam. Selama ini ia masih menyimpan sedikit harapan bahwa semuanya hanya kebetulan atau kesalahpahaman. Namun Byakuya melanjutkan. Ia juga mengetahui bahwa Goumasa Tokage telah menjebak Juzu Suzuya atas kejadian tersebut. Mendengar itu, Mutsuki langsung menundukkan kepala dalam rasa malu dan bersalah. Walaupun Tokage yang memulai semuanya, ia sadar dirinya juga ikut bersalah karena membiarkan Juzu menanggung tuduhan tersebut. Alih-alih menghakimi, Byakuya justru bertanya apakah Mutsuki ingin menebus kesalahan masa lalunya. Pertanyaan sederhana itu membuat Mutsuki terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk kuat. Ia benar-benar ingin menebus dosa itu jika masih memungkinkan. Karena itulah Byakuya menyarankan sesuatu yang langsung membuat jantungnya menegang, meminta maaf langsung kepada Juzu Suzuya. Byakuya menjelaskan bahwa Juzu sekarang bekerja sebagai investigator first class di cabang WOT 20 dan ia bisa membawa Mutsuki menemuinya. Mutsuki langsung dipenuhi rasa takut. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Juzu nanti. Dalam pikirannya, pria itu pasti membencinya karena telah dijadikan kambing hitam. Namun meskipun takut, ia tetap setuju. Untuk pertama kalinya, ia merasa harus menghadapi kesalahannya sendiri.
Di sisi lain, Byakuya sama sekali tidak memarahinya. Ia memahami bahwa lingkungan keluarga Mutsuki yang rusak telah membentuk mental gadis itu menjadi tidak stabil. Menurutnya, menghina atau memojokkan Mutsuki tidak akan menyelesaikan apapun. Sebagai atasan, ia memilih membimbing daripada menghakimi. Ketika mereka keluar kamar bersama, Akira Mado kebetulan baru selesai membantu Saiko Yonebayashi. Akira mengeluh bahwa mengajari Saiko jauh lebih melelahkan karena gadis itu hanya pandai bermain game tetapi benar-benar buta teknologi. Kemudian Akira memperhatikan Byakuya dan Mutsuki yang tampak hendak pergi bersama. Ia langsung bertanya kemana mereka akan pergi. Mendengar pertanyaan itu, jantung Mutsuki langsung berdetak keras. Ia takut Byakuya akan mengungkap masa lalunya di depan Akira. Ia takut semua anggota Kuing akan mulai memandang rendah dirinya. Namun Byakuya menjawab dengan santai bahwa Mutsuki hanya ingin melihat kantor cabang CCG, jadi ia akan mengantarnya berkeliling. Mutsuki langsung menatap Byakuya dengan mata membesar karena terkejut. Ia tidak menyangka Byakuya akan melindungi rahasianya seperti itu. Toru Mutsuki sama sekali tidak menyangka Byakuya akan menutupi masalahnya di depan Akira Mado. Saat Akira bertanya kemana mereka akan pergi, Byakuya hanya menjawab santai bahwa Mutsuki ingin melihat kantor cabang CCG. Jawaban sederhana itu membuat dada Mutsuki terasa hangat. Ia sadar Byakuya sengaja melindunginya agar masa lalunya tidak diketahui anggota Kuing lain. Akira menerima penjelasan itu tanpa curiga sedikit pun dan membiarkan mereka pergi. Tak lama kemudian, Byakuya berjalan menuju kantor cabang Ward 20, sementara Mutsuki mengikuti di belakangnya dengan langkah kecil dan gugup. Penutup mata di wajahnya sudah dipasang rapi. Sejak operasi Kuing, mata kanan Mutsuki tetap berubah menjadi kakugan permanen sehingga ia harus terus menyembunyikannya. Di tengah perjalanan, Mutsuki akhirnya memberanikan diri mengucapkan terima kasih kepada Byakuya karena telah membantunya. Namun Byakuya hanya menjawab bahwa itu bukan masalah besar. Mutsuki lalu bertanya kenapa Byakuya mau repot-repot membantunya sejauh ini. Baginya, tidak ada alasan seorang Associate Special Class memperlakukan seseorang sepertinya dengan begitu baik. Byakuya menjelaskan dengan tenang bahwa alasannya sederhana, Mutsuki adalah anggota Kuing Squad. Jika masalah masa lalunya bisa diselesaikan secara pribadi, maka itu jauh lebih baik. Ia yakin Mutsuki juga tidak ingin Uri dan anggota lainnya mengetahui apa yang pernah ia lakukan. Mendengar itu, Mutsuki langsung menundukkan kepala sambil mengangguk kecil. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Sesampainya di kantor cabang Ward 20, mereka menemukan Juzu Suzuya sedang berada di kantornya. Kini Juzu sudah menggunakan kaki prostetik setelah keluar dari rumah sakit. Setelah latihan rehabilitasi keras selama berhari-hari, ia bisa berjalan normal lagi dan bahkan kembali mampu bertarung melawan Ghoul. Karena Yukinori Shinohara masih berada dalam kondisi vegetatif, Juzu belum mendapat partner baru dan untuk sementara bekerja sendirian. Namun semua orang tahu bahwa promosi menjadi senior investigator tinggal menunggu waktu. Saat melihat Byakuya masuk, wajah Juzu langsung bersinar cerah. Ia segera berdiri dan berlari menghampiri seperti anak kecil, merentangkan kedua tangannya seolah sedang bermain pesawat. Perubahan terbesar pada Juzu terlihat jelas pada rambut dan ekspresinya. Rambutnya yang dulu putih kini kembali hitam, sementara wajahnya menunjukkan emosi yang jauh lebih hidup dan polos dibanding sebelumnya. Semua itu merupakan hasil dari perhatian tulus Shinohara serta kebaikan Byakuya dan orang-orang di sekitarnya. Byakuya merasa senang melihat perubahan itu. Ia memuji Juzu karena sudah beradaptasi dengan kaki prostetiknya, lalu mengeluarkan beberapa permen dari sakunya sebagai hadiah. Juzu menerimanya dengan gembira seperti anak kecil yang baru dipuji orang tua. Di sisi lain, Mutsuki hanya berdiri diam sambil menatap Juzu dengan gugup.
Tak lama kemudian Juzu akhirnya menyadari keberadaan Mutsuki di samping Byakuya. Dengan lollipop di mulutnya, ia bertanya siapa orang itu karena merasa belum pernah melihatnya sebelumnya. Byakuya menjelaskan bahwa Mutsuki adalah anggota Kuing Squad. Karena penampilan Mutsuki selama ini dianggap laki-laki oleh orang lain, Byakuya menggunakan penyebutan maskulin seperti biasa. Setelah itu, Byakuya memberikan sedikit isyarat kepada Mutsuki. Mutsuki langsung mengerti bahwa inilah saatnya. Dengan tubuh gemetar dan kepala tertunduk, ia akhirnya mengakui semuanya. Ia memperkenalkan dirinya dan berkata bahwa dialah orang yang sebenarnya menyiksa kucing-kucing di akademi dulu. Mutsuki tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Ia sudah membayangkan kemarahan, hinaan, atau bahkan kebencian dari Juzu. Namun reaksi yang ia dapatkan benar-benar di luar dugaan. Juzu hanya memiringkan kepala sambil tersenyum ringan. Ia mengatakan bahwa dirinya masih ingat Goumasa Tokage pernah menunjuknya sebagai pelaku. Ia bahkan bertanya-tanya apakah dulu dirinya memang terlihat sangat menyebalkan sehingga mudah dijadikan kambing hitam. Tidak ada kemarahan sedikit pun dalam suaranya. Bahkan Juzu malah mengeluarkan sebutir permen dan memberikannya kepada Mutsuki sambil berkata agar ia tidak bersedih. Mutsuki langsung membelalakkan mata karena terkejut. Ia melihat ekspresi Juzu yang benar-benar polos dan baik hati. Tidak ada kebencian ataupun dendam di sana. Byakuya lalu menyuruh Mutsuki menerima permen itu. Baru saat itulah Mutsuki sadar bahwa Juzu benar-benar telah berubah. Pengalaman pahit dalam operasi All ternyata mengubah dirinya secara mendalam. Dengan tangan gemetar, Mutsuki menerima permen tersebut dan mengucapkan terima kasih pelan. Setelah itu Juzu malah menarik Byakuya dan Mutsuki menuju ruang istirahat untuk makan dan mengobrol bersama. Selama berada di sana, Juzu memperlakukan Mutsuki dengan sangat ramah, seolah tidak pernah terjadi apapun di antara mereka. Semakin lama berbicara dengan Juzu, semakin bingung perasaan Mutsuki. Jika posisi mereka dibalik, ia yakin dirinya tidak akan bisa memaafkan orang yang membuatnya menanggung dosa orang lain. Namun Juzu berbeda. Orang yang pernah dijadikan kambing hitam atas kesalahannya justru tertawa bersama dirinya, mengobrol santai, bahkan memperlakukannya seperti teman lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati Mutsuki merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kehangatan dan pengampunan yang tulus. Dalam perjalanan pulang dari kantor cabang World 20, pikiran Toru Mutsuki terus dipenuhi bayangan pertemuannya dengan Juzu Suzuya. Selama berada di akademi dulu, ia hanya mengenal Juzu dari rumor-rumor buruk, anak aneh, sulit didekati, suka menyakiti diri sendiri, dan memiliki kepribadian yang menakutkan. Namun kenyataan yang ia lihat hari ini benar-benar berbeda dari bayangannya. Juzu justru terlihat sangat imut hingga lebih mirip gadis cantik dibanding laki-laki biasa. Bahkan sebagian besar perempuan pun mungkin kalah darinya dalam hal penampilan. Lebih dari itu, setelah berbicara langsung dengannya, Mutsuki sadar bahwa Juzu sama sekali tidak terasa mengerikan ataupun dingin seperti rumor yang beredar. Ia tahu Juzu dulu juga dikucilkan di akademi, sama seperti dirinya. Karena itu, Mutsuki mulai berpikir bahwa mungkin semua rumor tentang kepribadian Juzu selama ini memang dibesar-besarkan oleh orang-orang. Di tengah perjalanan, Mutsuki akhirnya menanyakan satu hal yang terus mengganggu pikirannya kepada Byakuya, mengapa Juzu sama sekali tidak terlihat membencinya. Byakuya menjawab dengan santai bahwa tidak ada alasan besar di baliknya. Jika harus dijelaskan, itu semata-mata karena Juzu memang baik hati. Mutsuki perlahan mengangguk. Ia mengaku bahwa sebelumnya ia benar-benar takut datang ke kantor cabang karena membayangkan Juzu akan marah atau membencinya. Namun kenyataannya malah sebaliknya. Byakuya lalu menjelaskan bahwa Juzu memang tidak selalu seperti sekarang.
Ada pengalaman tertentu yang mengubah dirinya. Meski begitu, bahkan Juuzu yang dulu pun kemungkinan besar tidak akan melampiaskan kemarahan pada Mutsuki. Pada dasarnya Juuzu selalu memiliki hati yang baik, hanya saja dulu ia tidak memiliki pemahaman moral yang normal. Mendengar itu, Mutsuki merasa beban besar di dadanya akhirnya menghilang. Meski pengampunan Juuzu justru membuat rasa bersalahnya semakin dalam, ia tetap merasa sangat bersyukur. Dengan tulus ia berterima kasih kepada Byakuya. Tanpa bantuannya, ia yakin dirinya tidak akan pernah memiliki keberanian untuk mengakui semuanya pada Juuzu. Namun Byakuya hanya menjawab ringan bahwa itu adalah tugasnya sebagai atasan. Dalam hati, Byakuya teringat perubahan Juuzu dan Mutsuki. Juuzu berhasil kembali menjadi dirinya yang baik dan polos berkat perhatian tanpa pamrih Yukinori Shinohara. Sedangkan Mutsuki di masa depan sebenarnya akan jatuh semakin dalam ke sisi gelap akibat trauma berat ketika diculik oleh ghoul necrophile bernama Karao Saeki alias Torso. Trauma itu akan menjadi pemicu perubahan besar dalam dirinya, bahkan sampai rambutnya berubah putih seperti Kaneki dahulu. Byakuya berpikir bahwa selama Mutsuki tidak mengalami tragedi itu, kemungkinan besar ia tidak akan tenggelam ke dalam kegelapan. Beberapa hari kemudian, setelah pengajuan dari Byakuya dan Kyoko Aora disetujui, CCG Headquarters akhirnya memberikan misi resmi pertama kepada Queen Squad. Misinya tergolong sederhana, menyelidiki beberapa ghoul peringkat B yang terlibat dalam kejahatan kelompok. Setelah membaca detail laporan, Byakuya mengatakan bahwa tingkat kesulitannya memang rendah, tetapi setidaknya sekarang Queen Squad akhirnya punya pekerjaan lapangan sungguhan. Kyoko yang berdiri di sampingnya setuju. Menurutnya, 3 ghoul peringkat B jelas bukan ancaman bagi Kurona dan Nashiro yang sudah berpengalaman. Namun bagi 4 anggota baru seperti Uri, Shirazu, Saiko, dan Mutsuki, ini merupakan langkah awal yang penting karena mereka belum pernah menggunakan Kakuhou mereka dalam pertempuran nyata. Byakuya lalu mengusulkan agar Kurona dan Nashiro memimpin misi kali ini. Selain karena mereka memang Kapten Queen Squad, misi seperti ini juga cocok sebagai latihan kepemimpinan sebelum promosi mereka menjadi senior investigator. Kyoko setuju. Ia berkata bahwa tantangan terbesar bagi kedua saudari itu justru bukan melawan ghoul, melainkan mengatur hubungan di dalam tim, terutama menghadapi Kuki Uri yang ambisius dan sulit bekerja sama. Berbeda dengan Shirazu, Saiko, dan Mutsuki yang relatif mudah diatur, Uri jelas merupakan variabel paling bermasalah. Byakuya memuji Kyoko karena telah mempelajari latar belakang anggota Queen dengan serius. Kyoko menjawab sederhana bahwa sebagai atasan, itu memang tugasnya. Setelah itu Kyoko mengatakan bahwa selama Queen Squad menjalankan misi, mereka berdua akan memiliki waktu luang yang cukup damai. Karena itulah, secara tiba-tiba ia mengundang Byakuya untuk pergi minum bersama malam itu. Pada hari yang sama, Queen Squad mulai menjalankan penyelidikan mereka. Meski Uri dan anggota lain belum mengetahui kekuatan asli Kurona dan Nashiro, mereka tetap menerima posisi kedua saudari itu sebagai pemimpin karena status mereka sebagai first class investigator lebih tinggi daripada mereka. Sementara itu, Byakuya dan Kyoko sama sekali tidak khawatir soal keselamatan tim. Dengan kekuatan Kurona dan Nashiro yang setidaknya setara ghoul peringkat S, 3 ghoul B-rated jelas bukan ancaman nyata. Yang lebih merepotkan justru kemungkinan konflik internal di dalam kelompok. Karena ini adalah misi pertama mereka, penyelidikannya kemungkinan akan berlangsung 3-5 hari. Dalam pekerjaan investigator, proses mencari informasi biasanya jauh lebih lama dibanding pertempuran itu sendiri. Malam harinya, Byakuya memenuhi undangan Kyoko dan datang ke sebuah tavern kecil bersama wanita itu. Saat mereka duduk, Byakuya mengaku tidak menyangka Kyoko ternyata suka minum alkohol.
Kyoko menjelaskan bahwa ia sebenarnya hanya minum sesekali ketika tekanan pekerjaan terlalu tinggi. Ia mengenang terakhir kali dirinya minum bersama Yukinori Shinohara dan rekan-rekan lainnya. Saat itu Shinohara mabuk berat hingga bertingkah seperti orang gila dan melempar-lempar rekannya sendiri seperti mainan. Namun ketika menyebut nama Shinohara, suaranya perlahan melemah. Kondisi Shinohara sekarang membuat kenangan itu terasa menyakitkan. Setelah hening beberapa saat, Kyoko melanjutkan bahwa ia sebenarnya tidak suka datang ke tempat seperti ini sendirian. Karena itulah ia mengajak Byakuya menemani dirinya malam ini. Di akhir ucapannya, ia bertanya pelan apakah undangan itu merepotkan bagi Byakuya atau tidak. Byakuya langsung menggeleng saat mendengar pertanyaan Kyoko Aura tentang apakah ajakannya merepotkan dirinya atau tidak. Baginya itu sama sekali bukan masalah. Namun setelah beberapa saat memperhatikan ekspresi Kyoko, ia merasa wanita itu tampaknya memang sedang memendam sesuatu di dalam hati. Karena itu ia pun bertanya apakah ada hal yang sedang mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Kyoko tidak mencoba menyembunyikannya. Dengan cukup belak-belakan, ia mengaku bahwa keluarganya terus menekannya untuk segera menikah. Mendengar itu, Byakuya langsung memahami sumber stres wanita tersebut. Di usia tertentu, tekanan dari keluarga dan kerabat mengenai pernikahan memang menjadi hal yang sangat melelahkan, terlebih bagi seseorang seperti Kyoko yang sudah memasuki usia 30-an. Dalam masyarakat manapun, orang yang melewati usia tertentu tanpa pasangan hampir selalu menjadi sasaran omelan keluarga maupun gosip lingkungan sekitar. Byakuya awalnya mengira wanita karir setangguh Kyoko tidak akan peduli pada hal seperti itu, tetapi ternyata ia tetap manusia biasa. Tekanan yang terus-menerus itu perlahan mulai menguras kesabarannya. Kyoko lalu menjelaskan bahwa walaupun ia tinggal sendiri, keluarganya tetap tidak berhenti mengomel setiap kali ia pulang saat liburan. Bahkan akhir-akhir ini mereka semakin sering menelepon hanya untuk membicarakan masalah pernikahan. Byakuya bertanya apakah Kyoko sudah pernah mengatakan perasaannya secara langsung kepada mereka. Kyoko menjawab bahwa ia sudah melakukannya berkali-kali. Ia bahkan sudah menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menikah. Namun keluarganya tetap saja tidak mau menyerah. Nada suaranya dipenuhi rasa tidak berdaya. Byakuya pun merenung bahwa pola pikir tradisional memang sulit diubah. Banyak orang menganggap menikah dan memiliki anak adalah jalan hidup yang seharusnya dijalani semua orang. Melawan tekanan seperti itu jelas tidak mudah. Ia sendiri sebenarnya bisa memahami perasaan Kyoko sampai batas tertentu. Meskipun ia masih sangat muda ketika datang ke dunia ini, ia pernah merasakan tanda-tanda tekanan serupa di kehidupan sebelumnya. Kyoko menghabiskan isi gelasnya sebelum kembali berbicara setelah beberapa saat hening. Ia tiba-tiba mengajukan sebuah ide, bagaimana jika ia berpura-pura memiliki hubungan dengan seseorang agar keluarganya berhenti mengganggunya. Byakuya langsung menunjukkan kelemahan rencana itu. Hubungan palsu seperti itu pasti akan ketahuan cepat atau lambat. Namun Kyoko ternyata sudah memikirkan jawabannya. Karena itulah, menurutnya, ia membutuhkan seseorang yang bisa berpura-pura menjadi pasangannya dalam keadaan darurat. Saat mengatakan itu, pandangannya perlahan berpindah dan menetap tepat pada Byakuya. Byakuya langsung terdiam sesaat. Dari cara Kyoko menatapnya, maksud wanita itu sudah sangat jelas. Kyoko lalu mengatakan dengan terus terang bahwa di antara semua pria yang ia kenal, Byakuya adalah satu-satunya orang yang cocok untuk peran tersebut. Tetapi jika Byakuya merasa keberatan, maka ia bisa menganggap percakapan itu tidak pernah terjadi. Bagi Kyoko, bahkan hubungan pura-pura pun tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia tidak mungkin membawa pria acak untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Setidaknya orang itu harus seseorang yang benar-benar ia hormati. Byakuya mengaku dirinya tidak merasa terganggu.
Ia hanya sedikit terkejut karena tidak menduga pembicaraan mereka akan mengarah ke sana. Berbeda dengan drama hubungan publik bersama Eto Yoshimura yang digunakan untuk memancing perhatian media, permintaan Kyoko jauh lebih sederhana. Itu hanya untuk keadaan darurat, misalnya ketika keluarganya tiba-tiba datang atau memaksanya membawa pasangan saat pulang. Kyoko lalu mengaku bahwa dari semua pria yang ia kenal, Byakuya adalah orang yang paling membuatnya merasa nyaman. Menurutnya mungkin itu karena Byakuya sedikit mengingatkannya pada adik laki-lakinya yang telah meninggal. Mendengar itu, Byakuya akhirnya memahami alasan di balik kedekatan mereka. Setelah mendapat jawaban positif darinya, Kyoko berkata dengan nada serius bahwa mulai sekarang ia akan menitipkan dirinya kepada Byakuya. Byakuya pun menjawab bahwa dirinya juga akan berada dalam perawatan Kyoko. Meskipun percakapan mereka terdengar santai, ada makna yang cukup berat di balik kata-kata itu. Tak lama kemudian, Kyoko tiba-tiba bertanya mengapa Akira Mado tidak ikut bersama mereka malam ini. Byakuya menjelaskan bahwa toleransi alkohol Akira sangat buruk. Jika ia mengajak Akira, kemungkinan besar dirinya hanya akan berakhir harus menggendong wanita itu pulang setelah beberapa gelas saja. Kyoko tampak sedikit tertarik mendengar hal itu. Ia lalu mengaku bahwa toleransi alkoholnya sebenarnya juga tidak tinggi. Karena itu, mungkin nanti ia juga harus merepotkan Byakuya untuk mengantarnya pulang. Byakuya sempat terdiam sejenak sebelum mengatakan bahwa ia tentu tidak keberatan. Namun ia tetap menyarankan agar Kyoko tidak minum terlalu banyak karena itu tidak baik untuk tubuhnya. Dalam hati, Byakuya merasa sedikit lega karena tidak membawa Akira malam ini. Jika Akira dan Kyoko sama-sama mabuk dalam waktu bersamaan, situasinya pasti akan menjadi sangat merepotkan. Namun Kyoko hanya tersenyum kecil sambil berkata bahwa ia jarang minum. Paling banyak hanya sebulan sekali. Kalau bukan karena beberapa hari ke depan mereka cukup senggang setelah Queen Squad pergi menjalankan misi, ia bahkan tidak akan mengajak Byakuya keluar malam ini. Setelah itu ia berterima kasih atas perhatian Byakuya, lalu dengan nada sedikit lembut meminta satu hal kecil. Setidaknya malam ini, ia ingin diizinkan sedikit bersikap egois. Byakuya akhirnya mengangguk tanpa keberatan. Ia bukan tipe orang yang akan melarang atau mengontrol orang lain secara berlebihan. Jika Kyoko ingin minum malam ini, maka ia akan menemaninya sampai selesai. Paling buruk, ia hanya perlu menggendong wanita itu pulang nanti. Byakuya menghabiskan malam itu dengan menemani Kyoko Aura minum di tavern kecil tersebut. Karena yang mereka minum hanyalah bir, Byakuya sendiri hampir tidak merasakan efek apapun meski beberapa ronde sudah lewat. Sebaliknya, wajah Kyoko perlahan memerah semakin jelas seiring bertambahnya gelas yang kosong di meja mereka. Melihat keadaan itu, Byakuya mengomentari bahwa toleransi alkohol Kyoko ternyata cukup bagus. Setidaknya jauh lebih baik dibanding Akira Mado. Jika Akira minum sebanyak itu, kemungkinan besar wanita itu sudah tumbang sejak lama. Kyoko tersenyum samar sambil mengakui bahwa dirinya memang masih kalah jauh dibanding Byakuya. Ia sendiri sudah mulai merasa sedikit pusing, sedangkan Byakuya terlihat tetap tenang seperti biasa. Beberapa ronde berikutnya berlalu, dan akhirnya Kyoko benar-benar mencapai batasnya. Dengan suara berat karena alkohol, ia mengaku tidak sanggup minum lagi sebelum meletakkan gelasnya di meja. Tidak seperti kebanyakan orang mabuk yang terus bersikeras bahwa mereka masih sadar, Kyoko justru jujur mengakui batas dirinya. Tak lama kemudian sistem kembali memberikan notifikasi aneh kepada Byakuya karena dianggap menang dalam adu minum melawan Kyoko. Byakuya sendiri sudah terlalu terbiasa dengan hadiah sistem yang tidak masuk akal seperti itu. Melihat Kyoko benar-benar tidak kuat lagi, ia memutuskan bahwa sudah waktunya pulang. Namun baru saja ia selesai berbicara,
tubuh Kyoko langsung roboh ke depan dan bersandar di meja dalam keadaan tertidur. Byakuya hanya bisa menghela napas kecil dalam hati. Pada akhirnya ia memang harus mengantar wanita itu pulang. Dengan gerakan santai ia mengangkat tubuh Kyoko ke punggungnya. Meski tubuh wanita itu cukup berisi dengan lekuk dewasa yang jelas terasa melalui pakaian dan stoking hitamnya, bagi fisik Byakuya bobot seperti itu sama sekali bukan masalah. Kalau ada yang membuatnya kesulitan, itu justru sisi mentalnya. Ia tetap menjaga pikirannya setenang mungkin dan tidak mengambil keuntungan apapun dari situasi tersebut. Setelah memastikan Kyoko benar-benar tertidur lelap, Byakuya menggunakan Kamui untuk memindahkan mereka langsung melalui dimensi ruang. Karena ia pernah mengunjungi rumah Kyoko sebelumnya, ia bisa langsung berpindah tepat ke sana menggunakan titik koordinat yang sudah tersimpan. Sesampainya di rumah, Kyoko sedikit terbangun dengan wajah bingung. Baginya rasanya seperti baru beberapa detik berlalu, tetapi tiba-tiba ia sudah berada di rumah sendiri. Byakuya tidak menjelaskan apapun dan hanya membawanya menuju kamar tidur. Setelah membuka pintu kamar, ia membantu membaringkan Kyoko di atas ranjang. Dari keadaan kamar itu, Byakuya bisa melihat bahwa Kyoko belakangan terlalu sibuk bekerja hingga tidak sempat membereskan rumahnya sendiri. Ia berniat merapikan sedikit sebelum pergi, tetapi baru saja berbalik, ujung bajunya ditarik pelan. Ketika menoleh, ia mendapati Kyoko menatapnya setengah sadar sambil berbisik pelan bahwa ia ingin tidur dan meminta bantuan untuk mengganti pakaiannya ke piyama. Byakuya sempat merasa sedikit canggung. Membantu wanita mabuk mengganti pakaian jelas terasa tidak pantas, tetapi ia juga tidak mungkin membiarkan Kyoko tidur dengan pakaian formal kerjanya begitu saja. Ia pun membuka lemari pakaian dan mulai mencari piyama yang layak dipakai. Namun sebagian besar pakaian tidur Kyoko ternyata cukup dewasa dan tipis. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan set piyama ringan yang setidaknya masih terlihat sopan dibanding pilihan lain. Karena Kyoko sudah hampir tertidur lagi dan tidak menjawab pertanyaannya, Byakuya akhirnya membantu mengganti pakaiannya dengan cepat dan hati-hati. Mau tidak mau ia sempat melihat tubuh Kyoko secara penuh, lekuk tubuh dewasa yang indah namun tetap terlatih tanpa sedikit pun lemak berlebih. Namun ia sama sekali tidak membiarkan pikirannya melantur terlalu jauh. Setelah piyama selesai dipakaikan dan selimut dirapikan, ia segera membereskan sedikit kamar itu sebelum pergi. Saat Byakuya akhirnya kembali ke rumahnya sendiri, waktu sebenarnya belum terlalu larut. Namun begitu memasuki ruang tamu, ia langsung bertemu tatapan tajam Rize Kamishiro. Karena sebelumnya ia menggendong Kyoko, masuk ke kamarnya, bahkan membantu mengganti pakaiannya, aroma wanita lain jelas masih menempel di tubuhnya. Bagi indera penciuman gaul seperti Rize, itu sama sekali tidak mungkin disembunyikan. Tanpa basa-basi, Rize langsung menanyakan dengan nada tajam siapa wanita yang diajak Byakuya bermain-main malam ini. Di ruang tamu itu juga ada Hutao dan Chikawasu. Karena Kurona dan Nashiro masih menjalankan misi, keduanya belum pulang sampai pagi nanti. Hutao sendiri jelas tidak memahami maksud ucapan Rize dan langsung bertanya polos apa arti bermain-main yang dimaksud. Chika, yang duduk di sebelahnya, spontan menarik Hutao mendekat lalu berbisik pelan bahwa maksudnya adalah Byakuya sedang menggoda wanita lain. Singkatnya, Byakuya adalah pria yang sangat mudah menarik perhatian perempuan, seorang playboy besar. Namun Chika sama sekali tidak menyangka Hutao akan langsung mengulang semua itu dengan polos tepat di depan Byakuya. Hutao menatap Byakuya sambil bertanya apakah benar dirinya seorang playboy besar, seperti yang dikatakan Chika. Wajah Chika langsung berubah canggung karena merasa dirinya baru saja menjatuhkan Byakuya secara terang-terangan. Namun Byakuya hanya menghela napas panjang. Ia bahkan tidak menyangkal tuduhan itu karena merasa memang sulit membantah keadaan sekarang.
Melihat reaksinya, Rize langsung menangkap celah itu dan semakin yakin. Byakuya akhirnya mencoba menjelaskan situasi sebenarnya. Ia mengatakan bahwa malam ini dirinya hanya menemani atasan Kurona dan Nashiro minum bersama. Rize tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya mengingat sosok yang dimaksud. Menurut yang pernah ia dengar dari si kembar, wanita itu adalah seorang investigator wanita terkenal yang sangat cantik. Rize lalu mendekat dan menatap mata Byakuya lurus-lurus. Dengan nada datar namun penuh tekanan, ia akhirnya bertanya apakah rumor itu benar, apakah wanita tersebut memang secantik itu. Byakuya memandang Nashiro Yasuhisa yang perlahan mendekat sambil menyentuhkan jarinya ke bibirnya. Tatapan gadis itu dipenuhi harapan polos, sementara di sampingnya Kurona Yasuhisa diam-diam ikut menunggu responsnya, meski wajahnya sedikit memerah karena malu. Byakuya hanya bisa tersenyum tipis melihat tingkah si kembar. Ia tahu mereka benar-benar kelelahan setelah memimpin Queen Squad untuk pertama kalinya. Mengurus investigasi sebenarnya jauh lebih mudah dibanding mengendalikan konflik antara Kuki Uri dan Ginshi Shirazu. Jadi kalian hanya ingin dipuji? Tanyanya sambil menghela napas kecil. Nashiro mengangguk pelan. Kami bekerja keras. Kurona juga bekerja keras, tambah Kurona cepat, seolah takut usahanya dilupakan. Tentu saja aku tahu. Byakuya mengangkat tangannya lalu mengusap kepala mereka satu persatu. Kalian berdua sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Kurona tampak langsung rileks ketika tangannya menyentuh rambutnya. Nashiro bahkan memejamkan mata dengan ekspresi puas, menikmati perhatian itu tanpa malu sedikitpun. Meski timnya berantakan, kalian tetap berhasil menyelesaikan misi tanpa korban dan tanpa kesalahan besar, lanjut Byakuya. Sebagai misi pertama, itu sudah lebih dari cukup. Benarkah? Nashiro bertanya. Ya, bahkan kebanyakan investigator veteran pun belum tentu bisa menjaga tim baru tetap utuh dalam situasi seperti itu. Mendengar pujian tersebut, ekspresi si kembar langsung berubah jauh lebih cerah. Bagi mereka, pengakuan dari Byakuya jauh lebih berarti dibanding penilaian resmi dari CCG. Kurona lalu bersandar sedikit ke bahu Byakuya sambil bergumam pelan, kalau begitu, kami tidak gagal, ya. Kalian tidak gagal. Byakuya menjawab dengan tegas. Masalah terbesar Queen Squad bukan kekuatan tempur mereka, tapi hubungan antar anggota. Dan itu memang tidak mudah diatasi. Nashiro menghela napas lega sebelum akhirnya tertawa kecil. Kalau dipikir-pikir, menjadi kapten memang merepotkan. Makanya kami menyerah saja, tambah Kurona tanpa ragu. Byakuya tertawa kecil melihat sinkronisasi keduanya. Bahkan cara bicara mereka masih terasa seperti dua sisi dari orang yang sama. Kalau Uri nanti mulai mengeluh setelah jadi kapten, kalian boleh menertawakannya diam-diam, ujar Byakuya. Itu ide bagus, kata Nashiro cepat. Kurona mengangguk setuju. Dia pasti baru sadar betapa menyebalkannya dirinya sendiri. Suasana di ruangan akhirnya jauh lebih santai dibanding sebelumnya. Ketegangan dan kelelahan yang tadi menempel di wajah si kembar perlahan menghilang setelah mereka meluapkan semua keluhan mereka kepada Byakuya. Nashiro kemudian memiringkan kepala sambil menatap Byakuya lagi. Big Brother, kalau nanti ada misi lagi, apakah kami tetap harus ikut memimpin? Untuk sementara tidak, jawab Byakuya. Kalian bisa kembali fokus sebagai partner saja. Mata Kurona langsung berbinar mendengar jawaban itu. Bagus, gumamnya pelan. Baginya, selama ia bisa tetap bersama Nashiro, itu sudah cukup. Mereka tidak tertarik mengejar jabatan, reputasi, ataupun promosi besar di CCG. Hal-hal semacam itu tidak pernah menjadi prioritas mereka. Byakuya memahami itu dengan sangat baik. Di mata dunia, Kurona dan Nashiro mungkin hanyalah investigator kuing eksperimental.
Namun pada akhirnya, mereka hanyalah dua gadis yang telah kehilangan terlalu banyak hal dan hanya ingin mempertahankan satu sama lain. Karena itulah Byakuya tidak pernah memaksa mereka berubah menjadi investigator ideal, seperti yang diinginkan CCG. Kalau begitu, istirahatlah. Kalian pasti lelah, katanya akhirnya. Nashiro mengangguk, tetapi sebelum mundur ia kembali menatap Byakuya sambil tersenyum kecil. Kalau ada misi menyebalkan lagi, kami akan datang mencari pujian lagi. Kurona yang berdiri di sampingnya ikut mengangguk pelan, meski wajahnya sedikit merah karena malu mengakui hal itu secara langsung. Byakuya hanya tertawa ringan melihat mereka. Kapanpun kalian mau. Byakuya memandang Toru Mutsuki yang duduk membungkuk di sofa ruang tamu. Gadis itu tampak begitu murung, seolah seluruh semangatnya terkuras habis setelah misi pertama Queen Squad. Tatapannya kosong mengarah ke lantai, sementara kedua tangannya saling menggenggam erat di atas lutut. Byakuya kemudian berjalan mendekat lalu duduk di sampingnya. Ia tidak langsung menenangkan ataupun menyemangatinya. Sebaliknya, ia justru bertanya dengan nada tenang mengenai apa arti kuat menurut Mutsuki. Pertanyaan itu membuat Mutsuki terdiam cukup lama. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya menjawab pelan bahwa menurutnya orang yang kuat adalah seseorang yang bisa bertarung, tidak merepotkan orang lain, dan mampu melindungi rekan-rekannya. Byakuya lalu kembali bertanya apakah menurutnya semua orang kuat memang sudah hebat sejak awal. Mendengar itu, Mutsuki perlahan menggeleng. Ia tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Dengan tenang, Byakuya mulai menjelaskan bahwa tidak ada anggota Queen ataupun orang-orang di sekeliling mereka yang benar-benar sempurna sejak awal. Ia mengingatkan bagaimana Kurona dan Nashiro hampir mati akibat eksperimen Kannou, bagaimana Juzu Suzuya dulu bahkan tidak memahami kehidupan normal manusia, bagaimana Shirazu hidup demi biaya pengobatan adiknya, dan bagaimana Uri terlalu terobsesi mengejar prestasi hingga melupakan kerja sama tim. Mutsuki hanya diam mendengarkan semua itu. Namun semakin lama, genggaman tangannya perlahan mulai mengendur. Ia kemudian mengaku bahwa dirinya tetap merasa tertinggal dari yang lain karena bahkan tidak mampu menggunakan Kagune seperti anggota Queen lainnya. Di matanya, semua orang bergerak maju sementara dirinya tetap tidak berubah. Mendengar itu, Byakuya langsung membantah pelan. Ia mengingatkan bahwa selama misi tadi, justru Mutsuki yang paling cepat membaca pergerakan musuh dan menemukan jalur penyelamatan sandera. Ia juga satu-satunya yang tetap berusaha bergerak meski merasa dirinya paling lemah. Byakuya mengatakan bahwa Mutsuki terlalu fokus pada hal-hal yang tidak ia miliki hingga tidak menyadari kemampuan yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Perlahan, ekspresi Mutsuki mulai berubah. Meski rasa minder itu belum hilang sepenuhnya, kata-kata Byakuya sedikit demi sedikit mulai mengikis beban di hatinya. Ia lalu bertanya lirih mengapa Byakuya selalu bersikap begitu baik kepadanya, bahkan setelah mengetahui sisi gelap masa lalunya. Mendengar pertanyaan itu, Byakuya hanya tersenyum kecil sebelum berkata bahwa ia tahu bagaimana rasanya hidup sambil merasa sendirian. Jawaban sederhana itu justru membuat hati Mutsuki bergetar. Byakuya kemudian menambahkan bahwa kegagalan dan kesalahan dalam misi pertama adalah hal yang wajar. Menurutnya, masalah terbesar Queen Squad bahkan bukan kemampuan tempur, melainkan hubungan antar anggota yang masih kacau. Ucapan itu membuat Mutsuki tanpa sadar sedikit tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Melihat ekspresinya akhirnya membaik, Byakuya mengatakan bahwa mulai besok ia akan melatih Mutsuki secara pribadi. Ia berencana membantu Mutsuki memahami tubuh Queen miliknya dan mencari alasan mengapa Kagunenya belum muncul. Mutsuki tampak benar-benar terkejut mendengar itu. Ia tidak menyangka Byakuya mau melakukan sejauh itu demi dirinya. Namun Byakuya hanya menjawab santai bahwa ia adalah atasannya, dan Mutsuki adalah anggota Queen Squad.
Itu sudah menjadi alasan yang cukup baginya. Kata-kata tersebut terasa begitu berat bagi Mutsuki. Sejak kecil ia selalu hidup dalam ketakutan, penolakan, dan rasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Namun sekarang, ada seseorang yang mengetahui sisi tergelap dirinya tetapi tetap mau membimbing dan memperlakukannya dengan hangat. Perlahan Mutsuki menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil mengucapkan terima kasih dengan suara bergetar. Byakuya lalu berdiri dan mulai berjalan menuju tangga. Namun sebelum ia benar-benar pergi, Mutsuki tiba-tiba memanggilnya lagi. Ketika Byakuya menoleh, Mutsuki berpikir sejenak sebelum akhirnya mengatakan dengan pelan namun penuh kesungguhan bahwa ia akan berusaha lebih keras mulai sekarang. Mendengar itu, Byakuya tersenyum tipis lalu mengatakan bahwa ia akan menantikannya. Mutsuki terus memperhatikan punggung Byakuya yang perlahan menjauh menaiki tangga. Sosok itu kembali mengingatkannya pada bayangan seseorang yang pernah ia lihat diam-diam di akademi dahulu. Namun kali ini berbeda. Punggung itu tidak lagi terasa dingin ataupun menakutkan. Sebaliknya, terasa sangat hangat. Akira Mado langsung melepaskan dasi Byakuya begitu mendengar suara yang tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Meski wajahnya masih terlihat tenang, ada sedikit ketegangan yang muncul di matanya saat ia melihat Eto Yoshimura berdiri beberapa langkah di belakang sambil tersenyum penuh rasa penasaran. Eto tampak sangat menikmati situasi tersebut. Tatapannya bolak-balik antara Byakuya dan Akira seolah baru saja menemukan bahan cerita yang sangat menarik. Akira sendiri segera kembali memasang ekspresi profesionalnya. Ia mengenali Eto sebagai penulis terkenal Sen Takatsuki, sosok yang pernah ia temui sebelumnya. Karena itu, ia memilih menjawab dengan tenang ketika Eto mulai menggoda mereka mengenai hubungan antara atasan dan bawahan di CCG. Eto lalu berceloteh bahwa pemandangan tadi benar-benar memberinya inspirasi baru. Ia bahkan refleks merogoh sakunya untuk mencari buku catatan sebelum akhirnya sadar bahwa ia tidak membawanya hari ini. Hal itu membuatnya tertawa kecil sambil menggaruk kepalanya dengan canggung. Melihat tingkah Eto, Byakuya hanya bisa menghela napas pasrah. Ia sudah cukup mengenal kepribadian wanita itu untuk tahu bahwa semakin ia bereaksi, semakin Eto akan senang menggodanya. Kalau dipikir-pikir, ujar Eto sambil menatap Akira penuh minat, hubungan kalian cukup menarik. Investigator berbakat dan atasan langsungnya, sangat dramatis. Akira tidak terpancing. Ia hanya mengatakan bahwa hubungan pribadi tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sebagai investigator. Wah, jawabannya sangat serius. Eto tersenyum lebar. Tapi justru itu yang membuatnya terasa nyata. Byakuya akhirnya menyela pembicaraan sebelum Eto semakin jauh membangun skenario aneh di kepalanya. Ia bertanya apa sebenarnya yang dilakukan Eto di sana. Eto lalu menjelaskan bahwa ia memang sedang lewat di area tersebut untuk mencari inspirasi tulisan sekaligus menikmati suasana malam. Namun ia sama sekali tidak menyangka akan menemukan pemandangan menarik seperti tadi. Kalau aku datang 5 menit lebih cepat, mungkin aku bisa melihat sesuatu yang lebih heboh lagi, katanya santai. Akira tetap mempertahankan wajah datarnya, tetapi telinganya sedikit memerah mendengar ucapan itu. Sementara itu, Eto tampak memperhatikan perubahan kecil tersebut dengan sangat tajam. Ia lalu tersenyum penuh arti sebelum berkata bahwa Akira ternyata jauh lebih jujur dibanding kesan dingin yang biasanya ia tunjukkan. Akira sempat terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata bahwa ia memang tidak pandai menyembunyikan perasaannya terhadap Byakuya. Pengakuan itu justru membuat Eto sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Akira akan menjawab sebelak-belakan itu di depannya. Namun setelah beberapa detik, senyum Eto malah semakin lebar. Menarik sekali, pikirnya dalam hati. Baginya, hubungan Byakuya dengan para gadis di sekitarnya benar-benar menyerupai cerita drama romantis yang rumit.
Dan yang paling lucu adalah Byakuya sendiri tampaknya sadar penuh bahwa dirinya adalah pusat dari semua kerumitan itu, tetapi tetap memilih melangkah maju tanpa melarikan diri. Eto kemudian menoleh ke arah Byakuya sambil bertanya apakah ia benar-benar berniat mempertahankan semuanya sekaligus. Mendengar pertanyaan itu, Byakuya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab dengan jujur bahwa ia memang tidak ingin kehilangan siapapun. Jawaban itu membuat Akira tanpa sadar meliriknya sebentar. Sementara Eto justru tertawa kecil sambil mengatakan bahwa Byakuya benar-benar memiliki mental tokoh utama harem yang sempurna. Byakuya hanya memijat pelipisnya mendengar istilah itu. Namun di balik candaan tersebut, Eto sebenarnya bisa melihat sesuatu yang lain. Berbeda dari pria-pria yang hanya bermain-main dengan perasaan orang lain, Byakuya benar-benar memikirkan dan mencoba menjaga setiap orang yang menyayanginya. Justru karena itulah semuanya menjadi semakin rumit. Eto kemudian melambaikan tangannya santai sebelum berkata bahwa ia tidak akan mengganggu lebih lama lagi. Ia masih ingin berjalan-jalan sambil mencari ide untuk novelnya. Namun sebelum pergi, ia sempat berhenti lalu menoleh kembali ke arah Akira. Dengan senyum tipis, Eto berkata bahwa Akira sebaiknya berhati-hati. Menurutnya, jika terlalu lambat, mungkin akan ada lebih banyak saingan bermunculan di sekitar Byakuya. Ucapan itu membuat Akira menghela napas kecil. Setelah Eto akhirnya benar-benar pergi, suasana di antara Akira dan Byakuya menjadi sedikit sunyi. Beberapa detik kemudian, Akira berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata pelan bahwa ia mulai merasa perkataan Eto barusan mungkin tidak sepenuhnya salah. Byakuya langsung tahu apa maksudnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, Akira lebih dulu menatapnya sambil tersenyum tipis lalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia tetap tidak berniat mundur. Melihat tatapan serius itu, Byakuya hanya bisa tertawa kecil dengan pasrah.